Vatikan adalah negara terkecil berdasarkan populasi sekaligus berdasarkan wilayahnya. Negara yang terkenal dengan paus dan keagamaannya ini hanya menampung populasi 825 penduduk dengan luas daratannya yaitu 0,49 km persegi. Terdapat dua hierarki utama di Vatikan. Yang pertama ialah hierarki keagamaan, di mana Vatikan berperan sebagai pusat agama Katolik sedunia. Menurut kitab hukum kanonik, Paus adalah uskup gereja Roma yang mewarisi tugas yang secara istimewa diberikan kepada Santo Petrus, salah seorang murid Yesus. Pada 1929, kedaulatan independen kota Vatikan diakui oleh pemerintah fasis Italia di Perjanjian Lateran. Kedaulatan dilaksanakan oleh Paus pada pemilihannya sebagai kepala gereja Katolik Roma. Dia memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mutlak di dalam kota. Hubungan diplomatik Vatikan-Indonesia sudah terjalin sangat lama. Dimulai sejak 1950, ketika Vatikan mendirikan Internunsiatur Apostolik di Indonesia. Ekonomi Vatikan, yang unik dan non-komersial, ditunjang secara finansial oleh kontribusi-kontribusi, dikenal dengan Peterspens atau uang receh Petrus dari umat Katolik di seluruh dunia, penjualan perangko dan oleh-oleh turis, tiket masuk ke museum, dan penjualan berbagai macam media publikasi. Istana Vatikan adalah kediaman Paus di dalam tembok kota. Tahta Suci adalah nama yang diberikan kepada pemerintahan Gereja Katolik Roma, yang dipimpin oleh Paus sebagai Uskup Roma. Dengan demikian, otoritas Tahta Suci meluas ke umat Katolik di seluruh dunia. Sejak 1929 ia tinggal di kota Vatikan, yang didirikan sebagai negara merdeka untuk memungkinkan Paus menjalankan otoritas universalnya. Vatikan memiliki sistem telepon, kantor pos, taman, observatorium astronomi, stasiun radio, sistem perbankan, dan apotek sendiri, serta kontingen Garda Swiss yang bertanggung jawab atas keselamatan pribadi Paus sejak 1506. Hampir semua persediaan, termasuk makanan, air, listrik, dan gas harus diimpor. Tidak ada pajak penghasilan dan tidak ada pembatasan impor atau ekspor dana. Sebagai Tahta Suci, ia memperoleh pendapatannya dari sumbangan sukarela lebih dari 1 miliar umat Katolik Roma di seluruh dunia, serta bunga atas investasi dan penjualan perangko, koin, dan publikasi. Pengeluaran perbankan telah dilaporkan kepada publik sejak awal 1980-an. Basilika Santo Petrus, dibangun pada abad ke-4 dan renovasi kembali pada abad ke-16. Didirikan di atas makam Santo Petrus, tempat itu merupakan bangunan keagamaan terbesar kedua setelah Basilika Yamoussoukro. Berbagai barang peninggalan yang berharga, membuat perpustakaan Vatikan menjadi yang terkaya di dunia. Perpustakaan memiliki 7.000 incunabula, yang dicetak sebelum tahun 1501, 25.000 buku tulisan tangan abad pertengahan, dan 80.000 manuskrip yang telah dikumpulkan sejak perpustakaan didirikan pada 1450. Bukan hanya buku lama, tidak menghitung semua buku yang dicetak sejak akhir abad ke-15. Di aula sepanjang 70 meter yang dibangun oleh Domenico Fontana, turis dapat mengagumi beberapa harta yang paling berharga seperti Injil yang diterangi tangan, Kodeks Alkitab, manuskrip perkamen, buku cetakan awal dan gulungan kuno dan papirus. Perpustakaan juga mempunyai koleksi koin dan medali kepausan yang belum lama ini diperluas. Museum Vatikan memiliki koleksi patung kuno terbesar di dunia, terutama ditemukan di Roma dan daerah sekitarnya. Sebagian besar ditampilkan dalam pengaturan sistematis yang dirancang oleh Paus Clement ke-14 dan Pius ke-6 dari 1769 hingga 1799. Galeri-galeri ini mengandung kekayaan seperti potongan-potongan, yang megah dan signifikan yang bahkan daftar sorotannya panjang. Di Sala Croce Greca jangan lewatkan sarkofagus porfiri merah dari Putri Konstantinus, Konstantia, dan ibunya, St. Helen, keduanya dihiasi dengan angka dan simbol. Di salah satu tempatnya, Galleria dei Busti berisi lukisan dinding lunet oleh Pinturicchio, kelompok lakun yang terkenal, sebuah mahakarya patung Helenistik. Vatikan, dinamai Bukit Mons Vaticanus. Diterjemahkan dari bahasa Latin Vasitinia berarti tempat ramalan.
Semua penduduk Vatikan adalah pelayan gereja Katolik. Kewarganegaraan Vatikan berhak menerima hanya orang-orang terpilih, para menteri tahta suci, serta perwakilan dari pengawal Paus Swiss. Sekitar 50% dari penduduk negara itu memiliki paspor dengan status diplomatik tahta suci, yang menegaskan kewarganegaraan mereka. Kewarganegaraan tidak diwariskan, tidak diberikan sejak lahir dan dibatalkan karena berakhirnya hubungan kerja. Bendera Vatikan ada garis-garis vertikal putih dan kuning, dan di tengah putih adalah lambang negara berupa dua kunci salib Santo Petrus di bawah tiara, mahkota kepausan. Seniman hebat, seperti Botticelli, Michelangelo, Bernini tinggal dan bekerja di Vatikan. Vatikan memiliki tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Menurut statistik, untuk setiap orang setidaknya ada satu kejahatan per tahun. Statistik menakutkan seperti itu dijelaskan oleh fakta bahwa turis dan karyawan yang tinggal di Italia melanggar hukum, 90% kekejaman masih belum terpecahkan. Vatikan memiliki ekonomi terencana. Artinya, pemerintah dipercaya mengelola APBN sebesar 310 juta dolar. Pernikahan dan anak sangat jarang di Vatikan. Selama seluruh keberadaan negara, hanya 150 pernikahan yang diselesaikan. Alun-alun katedral, dikelilingi oleh dua pilar berbentuk setengah lingkaran simetris, yang terdiri dari 4 baris kolom Dorik, dengan total 284. Sebuah kubah besar setinggi, 136 meter, menjulang di atas gedung katedral. Untuk mendaki ke puncak katedral, Anda harus melewati 537 anak tangga. Jika Anda tidak ingin berjalan, Anda bisa naik lift. Vatikan memproduksi bahan cetak, khususnya surat kabar L'Osservatore Romano, yang diterbitkan dalam berbagai bahasa. Hanya ada satu bank di Vatikan, yang disebut Institut Urusan Agama. Lapangan Santo Petrus, adalah alun-alun Romawi terbesar dengan dimensi, 340 kali 240 meter. Mata uang Vatikan adalah euro. Negara mencetak koin dengan simbolnya sendiri. Museum Pio Cristiano, menyimpan karya seni Kristen kuno, yang sebagian besar dibuat dalam waktu 150 tahun setelah penyaliban Yesus. Di Museum Vatikan, Anda dapat melihat 800 lukisan bernuansa religi, yang dilukis oleh seniman terkenal dunia, Van Gogh, Kandinsky, Dali, Picasso, dan lainnya. Kastil Sant'Angelo, adalah tempat persembunyian para paus, ada ruang penyiksaan, dan sekarang Museum Militer Nasional dan Museum Seni berada di dalam benteng. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum.